Ada seorang wali lewat satu kumpulan para remaja lagi pada minum minuman keras. Tahu gak wali ini ngomong apa? Ya Allah, senangkan mereka di akhirat sebagaimana mereka senang saat ini di dunia. Itu yang lagi pada maksiat dengar doanya, pada taubat semuanya dengan satu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kita muliakan guru kita Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad, orang tua kita Haji Mukhtar, serta seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, pernikahan salah satu sunnatullah, sunnah para rasul. An-nikah sunnatul anbiya, sunnahnya para nabi dan rasul. Nah, kita juga dikasih tahu oleh para nabi dan rasul tersebut bagaimana sih menjalankan pernikahan. Buktinya apa? Kita lihat, nikah kalau dilakukan dengan cara yang benar, dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Lihat pernikahan putri nabi, berapa imam yang lahir dari pernikahan tersebut, berapa siddiq yang lahir, berapa wali-wali besar yang lahir dari pernikahan tersebut. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini punya keturunan kayak begitu juga, dapat keturunan yang soleh solehah, keturunan yang jadi penyebab kita masuk dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu jangan kemana-mana, lihat aja cara Nabi nikahin anaknya seperti apa. Apa yang terjadi saat pernikahan tersebut? Wah, pernikahan yang luar biasa indahnya. Diceritakan dalam sejarah bahwa para pemuka sahabat datang meminang putri Nabi. Lalu Nabi selalu menjawab, amruha biyadillah, amruha indallah. Urusan anak saya ini itu di tangan Allah, bukan urusan saya. Jadi belum ada perintah untuk menikahkan putri saya. Begitu datang satu orang, dua orang, tiga orang, Nabi selalu mengatakan bahwa urusannya di tangan Allah. Sampai kalau dalam kitab Al-Masyra'ur Rawi, Al-Masyra'ur Rawi ini kalau antum di Hadramut, para habaib selalu baca kitab ini. Masih di bab-bab awal itu diceritakan bagaimana peristiwa pernikahan ini terjadi. Katanya di kitab itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Jibril mengabarkan pada Nabi. Kurang lebih kalau saya nggak salah gitu ya, redaksinya kurang lebih seperti ini. Innallaha yuqri'uka salam wa yaqulu lak inni qad zawwajtu ibnataka Fatimah min Aliyin fil malakutil a'la fazawwijha minhu fid dunya. Jadi Allah bilang, wahai kekasihku Rasulullah, aku telah menikahkan putrimu dengan Ali di malakutil a'la, maka nikahkanlah keduanya di dunia. Nah, itu akhirnya Nabi undang para sahabat. Nabi undang, dan juga diceritakan bahwasanya menjelang hari pernikahan itu begitu banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah tunjukkan di muka bumi ini. Nah, kita juga sama, kalau mau nikahin anak-anak kita nanti, jangan sampai di acaranya ada hal-hal yang bisa mengundang amarah Allah. Gimana mau mengharap pernikahannya dapat berkah, sedangkan lagi acara pernikahan kita lakukan apa-apa yang menjadikan Allah marah. Nah, kalau sekarang ada joget-jogetan, dangdut-dangdutan, begitu kan, buka-bukaan aurat, ada yang catering makannya sambil berdiri. Nah, banyak hal-hal yang tidak patut untuk dijalankan.
Nah, sebaiknya seperti apa? Tadi dimulai dengan, kalau sekarang kan ada pembacaan maulid, ada pembacaan kitab suci Al-Quran, ada nasihat-nasihat pernikahan yang disampaikan. Itu semua hal-hal yang baik, yang indah, yang bisa menjadikan pernikahan tersebut diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa bayangkan Siti Fatimah disiapkan oleh Nabi pakaian pernikahan. Kira-kira beberapa waktu menjelang akad ijab qabul, orang datang ke rumah Siti Fatimah minta sedekah. Siti Fatimah keingat satu firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum sampai kalian mendapatkan makam al-abrar, sampai kalian menafkahkan, memberikan apa yang paling kalian sukai. Kalau di ayat Al-Quran, mimma tuhibbun, dari sebagian dari yang kau sukai. Kalau Siti Fatimah itu semua yang disukai diberikan. Baju pernikahannya yang mau dipakai sebentar lagi dikasih ke orang yang datang meminta-minta ke rumah beliau. Sampai katanya wanita-wanita yang ada di Madinah saat itu ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini putrimu bagaimana? Baju yang udah disiapin malah dikasih orang. Rasulullah bukan marah, bukan kesel. Nabi datang, Nabi peluk, Nabi bilang, anti haqqan bid'atun minni. Emang benar engkau adalah belahan jiwaku, wahai Fatimah. Jadi yang dipikirkan hatta di hari pernikahannya adalah orang lain. Gimana orang lain senang, gimana orang lain bisa makan, gimana orang lain bisa mencukupi kebutuhannya. Begitu. Terus sederhana acaranya. Mahar apa yang dimiliki oleh Sayyidina Ali diberikan untuk perabotan rumah dan lain sebagainya. Artinya semuanya yang dijalankan adalah hal-hal yang baik, yang tidak keluar dari tuntunan syariat. Akhirnya apa? Pernikahan itu melahirkan Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, pemuka atau pemimpin pemuda surga. Melahirkan lagi adiknya namanya Siti Zainab, yang disebutkan mendapatkan julukan Aqilatu Bani Hashim, orang yang sangat cerdas, yang sangat pintar. Seorang yang dalam kondisi apapun yang diingat hanya mendapatkan ridho dari Allah. Gimana caranya supaya Allah ridho sama saya? Padahal beberapa hari nggak makan dalam peristiwa pembunuhan kakaknya itu, tapi tetap sholat tahajud. Kata ponakannya, yaitu anaknya Sayyidina Husain, bilang, nih bibi saya walaupun udah beberapa hari nggak makan, sholat masih walaupun dalam keadaan duduk karena nggak kuat berdiri. Melahirkan lagi keturunan-keturunannya, lihat. Ali Zainal Abidin. Siapa yang enggak kenal Sayyidina Ali Zainal Abidin? Sebagian orang mengatakan dia adalah Sayyidut Tabi'in, sebaik-baiknya golongan tabi'in, yang merupakan golongan setelah para sahabat. Karena sholatnya aja katanya 1000 rakaat dalam sejarah diceritakan tiap hari. Melahirkan lagi Muhammad al-Baqir, melahirkan lagi Ja'far as-Sadiq. Imam Ja'far ini punya anak lagi banyak, di antaranya kalau para habaib di Indonesia dan di Hadramut nanti berintisab, nasabnya nyambung ke anaknya Sayyidina Ja'far paling kecil, namanya Ali al-Uraidi. Ali al-Uraidi punya anak lagi Muhammad al-Nagib, punya anak lagi Isa ar-Rumi, punya anak lagi Ahmad bin Isa al-Muhajir. Terus menerus. Al-Habib Abdurrahman Segaf, ada lagi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas yang Ratib Al-Atas dibaca di mana-mana. Ada lagi punya anak Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Sahibul Ratib. Ada lagi punya anak Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang maulidnya kita baca di mana-mana. Habib Husain bin Abu Bakar Idrus luar Batang. Wah, di mana-mana. Itu semua dari mana asalnya? Dari satu pernikahan yang penuh keberkahan. Dan jadi kita nanti kalau mau nikahin anak-anak kita, kira-kira jangan sibuk sama gimana nih acaranya, gimana supaya tamu-tamu senang. Oke, itu hal yang baik. Tapi kadang-kadang karena fokus ke situ, terus mikirnya gimana caranya supaya yang mewah, gimana caranya supaya dapat
apresiasi dan pujian dari banyak orang. Gimana caranya supaya meriah? Akhirnya apa? Adalah dangdut-dangdutan dan lain sebagainya. Kan kita teringat tuh dulu di waktu di Pulau Manipa tuh, karena acaranya selalu tiap kegiatan dangdut-dangdutan, nggak ada hujan selama 6 bulan sampai kering terbakar sawahnya. Satu malam baru kita selawatan, yang kejadian tahun kemarin. Satu malam kita selawatan, langsung Allah turunkan keberkahan hujan yang sangat lebat. Nah, jadi jangan mikir gimana ini tamu senang. Jangan fokus ke situ. Oke, itu boleh difikirkan. Gimana tamu senang? Oh, jamuan makannya deh biar enak. Gimana caranya? Tempat duduk yang nyaman. Pikiran utama gimana caranya supaya dalam pernikahan ini Allah dan Rasul senang. Jangan tamu senang tapi akhirnya Nabi sedih. Ada acara dangdutan misalnya dan sebagainya. Biarin deh Nabi sedih. Kan seakan-akan begitu. Yang penting tamu seneng, yang penting tamu puas, yang penting kita nggak diomongin sama orang. Acaranya begitu amat, tegang bener acaranya, nggak seru, nggak seru, nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting Allah dan Rasulnya senang. Gimana cara kita bikin Allah, Rasulnya dan tamu-tamu senang? Bagaimana caranya? Tadi bikin acara maulid, kasih jamuan, ya, sambut tamu dengan baik. Itu semua tetap hal-hal yang disenangi dan tidak keluar dari syariat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini kita mengambil sedikit kesempatan waktu untuk membahas beberapa hal. Nah, membahas beberapa hal yang mudah-mudahan bisa ada manfaatnya untuk kita ambil pelajaran darinya dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemarin tuh saya lagi jalan mau pengajian di Citayam hari Rabu kemarin, ngelihat ada tulisan tuh, selalu diajarkan ketuhanan sehingga lupa kemanusiaan. Kalau menurut saya itu menarik ya. Ada orang-orang yang hanya fokus bagaimana dia ibadah, sholatnya rajin, nggak tinggal, tapi dia lupa berbuat baik kepada sesama manusia. Sedangkan kita semua tahu dalam sebuah hadis Nabi bersabda, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Senantiasa Allah akan menolong hambanya selagi hamba tersebut menolong sesama manusia, menolong hamba-hamba Allah yang lain. Kalau kita nolong saudara-saudara kita, sesama hamba-hamba Allah ini, maka Allah akan berikan pertolongannya kepada kita. Kan ada cerita bagaimana di zaman Nabi ada kakak yang satu ibadah pagi sampai malam di masjid, sholat, zikir, baca Quran, begitu terus. Tapi dia lupain cari nafkah buat keluarganya. Akhirnya adiknya mau nggak mau bekerja lebih untuk menutupi kebutuhan keluarga dari kakaknya ini. Karena kakaknya nggak mau tahu, kakaknya sholat aja. Kakaknya berasa bahwa inilah jalan yang benar, menghamba kepada Allah. Padahal kata Nabi bahwa adiknya ini jauh lebih mulia di sisi Allah, dan kakaknya justru mendapat dosa karena mengabaikan kewajibannya untuk memberikan hak keluarganya. Jadi kita harus punya, ya bahasa kita yang kita sering dengar hablum minallah dan hablum minan nas. Ada ibadah vertikal, ada ibadah horizontal. Itu semua jangan sampai kita lupain. Kita melihat bahwa Nabi sampai mengancam kalau orang yang tidak laisa min ummati man lam yuwaqir, atau dalam hadis yang lain man lam yujil kabirana, bukan dari golongan umatku orang yang enggak menghormati yang lebih tua. Ente enggak menghormatin, kata Nabi, ente bukan umat ana. Waduh, serem banget. Nabi yang ngomong, bukan dari dirinya sendiri, tapi in huwa illa wahyun yuha, itu wahyu dari Allah.
laisa min ummati man lam yujil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah, dalam hadis. Bukan dari golongan umatku kalau orang tidak menghormati yang lebih tua, tidak merahmati atau menyayangi yang lebih kecil. Sekarang begini, kita punya tetangga, alhamdulillah kita punya motor atau mungkin punya mobil. Tetangga kita dengerin anaknya semalaman nangis mulu. Kenapa itu? Padahal tuh anak ternyata lagi kesakitan. Kita keluar rumah dengerin sambil mungkin pada duduk nongkrong ketemu sama teman-temannya. Kan dengerin dari tadi nih anak sebelah rumah nangis terus. Kebetulan tetangga kita nggak punya kendaraan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus merahmati, menyayangi anak tersebut. Karena kalau tidak, sedangkan kita punya kemampuan, Allah berikan kita kemampuan buat nolong, terus kita nggak mau nolong, konsekuensinya laisa min ummati, bukan dari golongan umat saya. Maksudnya apa ya Rasulullah? Ya berarti kalau ente habis ente nggak mau nolong tuh ente meninggal, maka nggak termasuk golongan umat Nabi, karena nggak menjalankan apa yang Nabi minta, yaitu yarham saghiran. Kali aja tetangga kita itu memang lagi nggak pegang duit, ya nggak punya kendaraan, datengin, assalamualaikum, ayo ke rumah sakit, aduh nggak punya duit, udah tenang aja, sian nih, bawa. Itu pentingnya kita tadi hablum minanas, kita dijaga, menjaga hak sesama muslim, sesama umat manusia, karena kewajiban dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tadi kita punya ketuhanan nih, kita punya hubungan baik dengan Allah, akan baik kalau kita punya hubungan dengan manusia ini baik. Ad-dinu muamalah, agama itu muamalah. Agama itu bagaimana kita berinteraksi, agama itu bagaimana kita bersosial dengan orang lain. Banyak ayat Al-Quran kalau kita mau bahas yang bercerita atau mengajarkan tentang hal ini. Jadi kita mau tahu nih orang agamanya bagus apa enggak, lihat bagus enggak dia dalam bersosial, bagus enggak dia dalam berinteraksi dengan sesama. Kalau dia bisa menjaga itu semua, maka berarti agamanya baik, walaupun dia secara keilmuan tidak alim-alim banget, tapi apa yang dia tahu dia jalankan, dia kerjakan. Apa yang dia terima, apa yang dia baca dalam kitab, semua dikerjain dalam kehidupan sehari-harinya. Waktu itu saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan di kuburan. Kebetulan orang ini yang meninggal memang dicintai oleh banyak kalangan umat Islam saat itu. Saya bilang almarhum ini bukan orang yang pandai berbicara, bukan orang yang penceramah agama, bukan orang yang kemudian pakai sorban, pakai apa, enggak. Kehidupannya sangat sederhana, pakaiannya biasa aja, tapi tidak pernah ada orang datang minta kecuali pasti dia akan bantu orang tersebut. Ini didapat dari mana? Dari Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ada orang namanya Farazdak. Farazdak ini muji Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi. Ma qala la qattu illa fi tashahhudihi laula tashahhudu kanat la'uhu na'amu. Enggak pernah bilang la. Apa arti la? Tidak. Enggak pernah bilang tidak, kecuali pada saat tasyahud doang. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Enggak pernah bilang la kecuali pada saat tasyahud aja. Orang datang minta apa aja na'am. Rasulullah begitu. Orang datang minta bantuan, Nabi na'am, kasih. Sampai udah kering deh kantongnya nih, nggak ada apa-apa lagi, di rumahnya udah bersih, nggak ada apa-apa lagi. Masih ada orang datang, tetap Nabi nggak bilang la. Nabi bilang na'am. Itu ada rumah anak saya di situ tuh, Fatimah. Itu datang di situ.
Padahal Nabi barusan dari situ, Nabi lihat nggak ada apa-apa di situ. Tetap Nabi bilang pergi ke situ. Datengin rumah anak saya, minta tolong sama dia, karena di rumah saya udah nggak ada apa-apa lagi. Diceritakan bahwa orang datang. Dia bilang, wahai Siti Fatimah, barusan saya ketemu ayahmu, minta bantuan. Ayahmu nggak punya apa-apa. Ayahmu suruh saya datang ke rumahmu. Oh sebentar ya, cari di rumahnya nggak ada apa-apa. Ada apa tahu? Ada alas tidurnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang terbuat bukan kasur. Kalau kita enak pakai kasur. Ini enggak dari kalau nggak salah dari kulit kambing gitu. Nih, saya cuma punya ginian. Orang itu nolak. Dia bilang saya ini lapar, saya nggak perlu alas tidur. Cari lagi. Akhirnya dia nggak lihat apa-apa di rumahnya kecuali pas dia ingat, oh ini ada kalung pemberian dari ibunya Siti Khadijah untuk hadiah pernikahannya. Padahal waktu itu Siti Khadijah wafat sebelum pernikahan Siti Fatimah, tapi dikasih hadiah. Wahai Fatimah, anak nggak bisa hadir di hari pernikahanmu nanti, ini hadiah dari saya. Dipakai, disayang, ini hadiah ibunya. Siapa yang nggak sayang, siapa yang nggak menghargai hadiah ibunda tercinta. Tapi nggak ada apa-apa, mau nggak mau, udah dikeluarin nih, dilepas di kalung, bilang nih kalung jual di pasar, duitnya pakai buat makan. Datang ke masjid Nabi, dia cerita, ya Rasulullah, saya udah ke rumah anakmu Fatimah, dikasih apa kata Nabi? Dikasih ini nih. Itu Nabi nangis, Nabi sedih, Nabi bilang ini satu-satunya yang dia punya, ini pemberian ibunya, masih diberikan juga. Terus Nabi pegang, Nabi bilang, siapa yang mau beli ini kalung? Orang ini kelaparan. Kalau nggak salah waktu itu ada budaknya Ammar bin Yasir. Budaknya Ammar bin Yasir buru-buru pergi ke datengin tuannya, bilang itu Nabi lagi mau jual kalung Siti Fatimah. Akhirnya buru-buru dia datang, dia beli dengan harga yang tinggi. Dia terima kalungnya, dan si fakir miskin ini kemudian pulang membawa uang yang cukup untuk makannya sehari-hari dengan keluarganya. Dia bilang sama Nabi, saya kembalikan kepadamu wahai Rasulullah, dan ini budak saya berikan juga untukmu. Terus Nabi bilang sama budaknya tadi, nih bawa kalungnya, sekarang kamu saya berikan sebagai bentuk hadiah untuk putriku Fatimah. Diceritain ceritanya tadi. Ini tadi dibeli sama Ammar bin Yasir, terus Ammar berikan pada Nabi. Lalu Nabi kembalikan kepadamu, dan saya juga jadi budakmu sekarang. Akhirnya kata Siti Fatimah, ini saya terima dan kamu saya bebaskan. Al-syahid huna, coba antum bayangkan, ini kalung yang dari tadi awalnya punya Siti Fatimah, balik lagi jadi jadi milik Siti Fatimah lagi, dalam keadaan telah berhasil membebaskan seorang budak, telah berhasil memberikan makan yang cukup bahkan lebih untuk seorang fakir miskin, ya, dan begitu banyak lagi hikmah-hikmah lainnya. Jadi nggak pernah bilang enggak. Siapa aja datang, na'am. Maka la qattu illa fi tasyahudihi, laula tasyahhudu kanat la'uhu na'am. Nggak pernah bilang la. Nggak pernah bilang la. Begitu juga almarhum yang waktu itu kita kuburkan kira-kira setahun lalu, tidak pernah ada orang datang ditolak. Sampai ngutang-ngutang nggak apa-apa, yang penting orang yang datang ini dapat apa yang menjadi keinginannya. Nah, sekarang udah kembali ke alam sana, dia menikmati apa yang menjadi bekalnya yang telah dia persiapkan selama kehidupan di dunia. Dan dari situ kita tahu bahwa orang ini agamanya bagus. Karena tadi Nabi bilang ad-dinu muamalah, agama adalah interaksimu dengan hamba-hamba Allah. Begitu. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita hidup di zaman yang memerlukan sekali perhatian dari kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Nggak harus melulu cerita tentang uang. Saya nggak punya uang, gimana mau nolong, gimana mau bantu, nggak harus itu. Sekarang yang paling ringan aja, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Walaupun sekarang kita pakai masker jadi senyum nggak kelihatan ya. Kadang-kadang kita mau senyum orang nggak ngeh. Salam juga ucapkan salam. Itu juga cara kita berinteraksi yang baik. Afsyus salam, sebarkan salam. Sekarang kita nggak salam kecuali sama yang kita kenal doang. Dulu nih waktu ada kuliah di Suriah, tiap orang mau naik angkot pasti salam dulu. Habis berhenti angkot naik tuh, assalamualaikum, baru duduk. Di sini kan nggak begitu ya. Habis berhenti angkot main duduk aja. Nah, kata Nabi salah satu ciri dekatnya hari kiamat adalah orang nggak mau salam kecuali sama yang dikenal doang. Sama yang dikenal baru dia assalamualaikum. Lewat gitu padahal papasan, tapi mentang-mentang kagak kenal nggak mau baca salam. Padahal salam, assalamualaikum, udah biasa tuh. Jadi ketemu siapapun assalamualaikum. Karena kita dapat minimal tadi berapa? 99 rahmat. Yang harusnya kita sakit karena kita baca assalamualaikum tadi, Allah angkat tuh penyakit. Yang harusnya kita kena ujian, imtihan, ibtila, karena kita tadi ucapkan salam, Allah angkat. Yang harusnya kena virus misalnya, Allah angkat semuanya berkat salam yang kita baca. Itu salah satu. Jadi nggak harus melulu cerita tentang uang. Apa yang kita punya bisa kita pergunakan dalam kebaikan, kita pergunakan. Sampai-sampai Nabi bilang, idza tabakhtum maraqatan fa'akthiru ma'aha. Kalau masak marak, tau nggak marak? Marak tuh jenis makanan yang berkuah. Apakah itu sayur asem, apakah sayur lodeh, sayur sop, banyakin aja airnya. Banyakin airnya sama yang bumbu-bumbunya gitu. Habis itu kita lihat tetangga siapa yang belum makan. Tadi makan, nih ada makanan nih. Gitu. Sampai hal sedetil itu aja Nabi harus ingatkan kepada kita. Nabi harus sampaikan kepada kita. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa yang kita mau bahas secara singkat pada kesempatan kali ini, yaitu ada seorang namanya Abu Uthman Al-Hiri, Al-Imam Al-Wa'id Al-Qudwah, Syekhul Islam Waliullah Ta'ala Abu Uthman Sa'id bin Ismail Al-Hiri An-Nisaburi As-Sufi. Dia seperti makamnya Al-Junaid Al-Baghdadi, tapi dia tinggalnya di Khurasan. Kita nih bicara tentang wali-wali Allah itu harus kita punya perhatian lebih. Kita harus punya perhatian lebih. Al-Habib Umar bin Hud Al-Attas, mungkin sebagian orang di sini kenal kali ya. Haji Mukhtar pasti tahu betul. Habib Umar bin Hud Al-Attas, almarhum, al-wali saleh, meninggal umur 100 lebih. Begitu. Baru semalam kita dapat cerita tuh. Dulu antum mungkin kenal di sini ada Ustadz Zain Al-Hadi yang suka ngajar juga tuh. Ada di situ di rumahnya ada namanya Ustadz Iwan. Itu Habib Umar suka cara doain anak tuh, jadi kadang-kadang ditiup gitu. Nah, Ustadz Iwan tuh ditiup, habis ditiup sekarang Masya Allah bisa ngobatin banyak orang. Nah, ada Kiai Burhan, muridnya ribuan sekarang. Tadi malam saya di rumahnya tuh, di pesantrennya sampai jam 12 malam lebih. Tadi malam nih ada pengajian di situ. Itu dia cerita bahwa dia ini orangnya malas sekolah. Tiap disuruh sekolah, ntar dia main ke sawah zaman dulu. Bapaknya bawa dia ke Habib Umar ini di pasar Minggu dulu rumahnya. Sama Habib Umar ditiup. Dia bilang kontan, ana langsung sekolah mulu, sampai hujan-hujan ana pernah
maksa sekolah sampai anak kecebur di sawah, dia bilang. Nah, orang-orang para wali-wali Allah tersebut kenapa punya kelebihan seperti itu? Karena memang mereka adalah tempat Allah mencurahkan kasih sayangnya. Di sini disebutkan bahwa ada seorang datang kemudian berkata, "Dullani ala amalin ataqarrabu bihi ila Rabbi azza wa jal." Kasih tahu dong saya amal-amal ibadah yang mendekatkan saya kepada Allah. Faqala ahbib awliya Allah ta'ala liyuhibbuka fa inna Allah ta'ala yanzuru ila qulubi awliyaihi fala'alla Allah azza wa jal yanzuru ila ismika fi qalbi walihi fayaghfir lak. Cara kamu supaya tadi apa? Mendekatkan diri kepada Allah, cintailah para wali-wali Allah. Dan nanti mereka akan cinta kepadamu. Kenapa kita harus cinta kepada para wali-wali Allah? Karena Allah selalu memandang kepada hati-hati mereka. Dan ketika Allah melihat ada namamu di hati salah satu kasihnya tersebut, maka engkau akan mendapatkan juga curahan rahmat dan ampunan darinya. Ini nama kita ada di salah satu orang saleh. Sekarang ada di sini kita punya guru, Al-Habib Ustadz Husain bin Hamid Al-Attas, orang saleh. Nah, caranya gimana supaya nama kita ada di hatinya? Supaya nanti ketika Allah memandang kepada hatinya, ada nama kita di situ, kita dapat juga curahan rahmat dari Allah. Kayak tadi tuh Al-Habib Umar ditiup, orang langsung semangat belajar, orang langsung bisa ngobatin orang lain. Masih ada tuh yang kayak gitu. Nah sekarang kita caranya gimana? Caranya tentu dengan memiliki hubungan baik dengan orang-orang soleh tersebut, mengambil ilmunya, ya, berlaku sopan di hadapannya. Nah sekarang secara singkat aja saya akan bahas. Abu Uthman Al-Hiri mengatakan ada adab-adab kita pertama kepada Allah. As-suhbatu ma'allahi ta'ala bidawamil haibah wal muraqabah. Nanti kita akan sampai tuh kepada Allah, kepada Nabi, kepada wali-wali Allah, kepada keluarga, kepada orang-orang biasa. Gimana cara kita berinteraksi dengan itu semuanya? Kepada Allah, cara kita berinteraksi adalah secara beliau meringkas ini. Orang kalau mau ibadah diringkas sama beliau. Bidawamil haibati wal muraqabah. Mau jaga hubungan baik dengan Allah, ini caranya. Dawamil haibah wal muraqabah. Dengan senantiasa memiliki rasa pengagungan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, dan al-muraqabah. Apa sih muraqabah? Muraqabah itu merasa diawasi. Gimana kita terus merasa diawasi? Kita mau melangkah nih ke tempat maksiat, merasa diawasi. Ah enggak deh, jangan deh, Allah kan lihat. Kita mau ngambil, mau nyuri hak orang, walaupun enggak ada yang melihat nih, jangan deh, Allah kan ngelihat. Nanti di situ akan menumbuhkan al-haibah tadi, rasa takut kepada Allah. Kalau kita mungkin masih kelasnya tuh merasa bahwa tangan kita diawasi, kaki kita, mata kita. Kalau siapa Rabi'atul Adawiyah mengatakan ya man yara dhamiri wa yasma'u. Kelasnya udah bukan merasa badannya doang yang diawasi, tapi dia sudah mengatakan ya Allah, Engkau maha mengawasi apa yang ada dalam hatiku. Jadi yang ada dalam hatinya aja tuh dia nggak pernah ada tumbuh atau misalnya terfikirkan sedikit pun untuk berbuat yang tidak baik, karena dia tahu bahwa Allah maha melihat hatinya. Bukan lagi dia takut dilihat kalau dia maksiat, terbesit keinginan untuk maksiat aja dia nggak berani, karena Allah tahu dan melihat hati tersebut. Kan cerita tuh terkenal tuh di zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab, ada seorang ibu-ibu penjual susu bilang sama anaknya, ambil air
Itu anak pulang bawa air. Ini bu, silahkan mau minum. Oh, bukan buat saya minum, mau saya tuang di susu, biar nih susu jadi banyak. Jadi orang beli, kita bisa jual banyak. Loh, nggak murni lagi dong bu susunya? Nggak apa-apa, yang penting ada kandungan susunya. Loh kan yang orang tahu belinya susu murni, biarin. Udah, jangan takut. Umar di rumahnya dia nggak bakal tahu. Kata si anak, saya nggak takut kalau sama khalifah. Yang saya takut adalah Allah yang maha melihat apa yang kita kerjakan bu. Kalau khalifah manusia kayak kita terbatas. Allah tahu semua gerak-gerik kita. Ya, jadi memang selalu merasa diawasi oleh Allah. Kayak ada bapak-bapak naik pohon kelapa mau nyuri, bilang sama anaknya, ntar kalau dia ngelihat, bilangin deh, teriakin ya, biar aneh buru-buru turun. Ini bapak naik pohon kelapa lagi mau ngambil, anaknya dari bawah teriak, Pak ada yang lihat Pak. Bapak turun cepet-cepet buru-buru sampai berdarah-darah badannya. Mana nggak ada orang. Allah Pak yang lihat Pak. Kata tuh bapak, ya kalau Allah mah nggak apa-apa. Kan seakan-akan begitu. Kalau Allah juga dari tadi Anda tahu Allah ngelihat. Cuman yang penting orang jangan ngelihat. Kan kita kan seakan-akan sekarang merendahkan Allah gitu. Jadi lebih takut dilihat orang daripada dilihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu kepada Allah. Jadi selalu adab kita kepada Allah adalah dengan cara merasa terus diawasi. Kayak kita lagi puasa dah Ramadan, walaupun sendirian di kamar, nggak mungkin kita makan, ya nggak? Kenapa? Karena merasa diawasi. Walaupun nggak ada CCTV nggak apa-apa, tetap kita nggak akan makan, nggak akan minum, karena kita tahu bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, adab kita terhadap Nabi apa? Bittiba'i sunnatih waluzumi zahiril ilm, dengan mengikuti sunnah-sunnahnya dan menjalankan ajaran syariatnya. Adab kita sama Nabi itu. Ini balik lagi tadi, karena di awal tadi tiba-tiba kita bahas tentang Sayyidah Zahra gitu ya, Sayyidah Fatimah. Siti Fatimah itu mendapati julukan Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin seluruh wanita. Kalau Siti Maryam Sayyidatun Nisa'i Zamaniha, Siti Khadijah Sayyidatun Nisa' Zamaniha, Siti Asiyah Sayyidatun Nisa' Zaman. Kalau Siti Fatimah itu pemimpin seluruh wanita sepanjang masa. Ini kadang-kadang sebagian kalau kita cerita Siti Fatimah, sebagian ada yang kagak demen. Ngapain sini ceritanya Ahlul Bait terus? Padahal Imam Syafi'i pernah bilang begini, bari'tu ilal muhaimini min qaumin yarawna ar-rafdha hubbal fatimiyah. Aku melepas diri, aku nggak mau urusan. Aku akan bilang sama Allah, ini bukan kelompokku ya Allah. Siapa itu wahai Imam Syafi'i? Kelompok yang menganggap bahwa cinta kepada Fatimah itu adalah bagian daripada sifat-sifat Rafidah. Kata Imam Syafi'i, aku berlepas tangan dari orang seperti ini. Nah, kita jangan sampai Imam Syafi'i berlepas tangan dari kita. Jadi kalau kita ada dengar orang cerita Siti Fatimah, kita senang. Karena ini adalah putri Nabi, keluarga Nabi, dan juga salah seorang yang dijamin surga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada orang yang berupaya untuk ngapain, nggak usah udah, masa Ahlul Bait terus, jangan-jangan Rafidhah dia. Nah, kita jangan, kita ikut Imam Syafi'i aja. Siti Fatimah itu mendapat julukan Sayyidatun Nisa'il Alamin. Kenapa? Apa gara-gara dia anak Nabi? Enggak. Bilal bin Rabah pernah mau azan terlambat. Datang ke masjid, Nabi bilang, Bilal, lewat. Dari mana kamu? Bilal bilang, tadi saya lihat Fatimah lagi banyak kerjaan, saya bantu dulu. Nabi bilang apa? Rahimtaha rahimakallah. Engkau berbuat baik kepada dia, Allah akan berbuat baik kepadamu. Kira-kira apa gara-gara itu anaknya Nabi terus Nabi angkat gitu? Enggak. Nabi tadi ma yantiqu anil hawa, enggak pernah ngomong atas dasar hawa nafsunya, tapi adalah wahyu dari Allah.
Lagi hari pernikahan, besokannya Siti Fatimah didatangi oleh Nabi ke rumahnya bawa susu. Bawa susu bilang, "Ishrabi ya Fatimah, fidaki abuki." Minumlah susu ini wahai Fatimah. Ketahuilah ayahmu ini adalah tebusan bagimu. Sahabat kalau ketemu Nabi bilangnya fidaka abi wa ummi. Ayah ibuku adalah tebusan. Nyawa kita ini wahai Nabi tebusan bagimu wahai Nabi. Tapi Nabi mengatakan aku Nabi adalah tebusan bagi putriku Fatimah. Bukan gara-gara ini anaknya, bukan gara-gara ini kasih sayang yang sifatnya karena ini keturunannya anaknya biologis gitu, enggak. Tapi memang karena Siti Fatimah adalah orang yang paling taat kepada Allah, taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang jaga Nabi, dia yang ngurusin Nabi sampai mendapat gelar Ummu Abiha. Istri Nabi semua mulia, mendapat gelar Ummahatil Mukminin, ibunya kaum mukminin. Ini dapat gelar ibu dari ayahnya, Ummu Abiha. Ibunya Nabi Muhammad, padahal dia anaknya. Kenapa? Karena dia terus mengurusi kehidupan baginda Nabi. Sampai waktu Nabi bisikin tuh di akhir hayatnya, Ana mau dipanggil sama Allah dan Ana akan sambut panggilan Allah ini. Siti Fatimah nangis kejer. Habis itu dibisikin lagi, innaki anti awwalu ahli baiti luhuqan bi. Senyum sumringah, senang bahagia. Siti Aisyah tanya, tadi nangis, baru berapa detik senyum, ada apa wahai Fatimah? Tadi di awal ayahku bisikin kepadaku bahwa dia akan meninggalkan dunia ini. Fabakit, akhirnya aku nangis. Nah, terus kenapa habis itu senyum-senyum? Karena aku diinfokan oleh ayahku, dikasih tahu bahwa aku adalah keluarganya yang pertama yang akan menyusulnya ke alam kubur. Maka aku senang, karena aku nggak kuat hidup tanpa ayahku. Kayak Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri juga, guru kita cerita, pembantunya khadimnya, enaknya orang dekat sama wali begitu. Pembantunya khadimnya bilang, Habib Hasan, antum kalau udah nggak ada ntar ane gimana? Ya ente maunya gimana? Ane maunya ya ikut antum aja. Ya udah, nanti abis ana meninggal 3 hari ente nyusul ana. Benar, Habib Hasan waktu itu pergi ke Abu Dhabi mau ketemu anak-anaknya sampai meninggal akhirnya di Abu Dhabi. Dibawa jasadnya ke Tarim, ke Hadramut, mau dikuburkan di Zambal. Ini pembantunya ikut nguburin. Ya, ini kan udah besokannya tuh. Ya, besokannya di hari kedua didatengin semua keluarganya, minta maaf, minta ridho, kalau udah salah saya mohon maafkan. Habis itu dia bilang sama bininya, ana besok mau meninggal. Lu tahu-tahuan lu, dari mana lu bilang mau meninggal? Ana punya guru udah bilang 3 hari abis dia aneh katanya. Yang benar, ini ana punya guru kalau ngomong nggak bohong katanya. Iya bener aja. Itu ngomong hari kedua, besok paginya bangun-bangun udah meninggal dunia. Nah, orang kalau dekat dengan aulia begitu. Tadi akhlak kita kepada Allah dengan cara merasa terus diawasi. Yang kedua terhadap Nabi dengan terus menjalankan sunnahnya dan mengerjakan syariatnya. Dan yang ketiga akhlak kita kepada para aulia itu dengan bil ihtirami wal khidmah, dengan senantiasa menghormatinya dan berkhidmat, melayaninya. Ada ungkapan man khadam gadam, orang yang khidmat dia akan cepat majunya. Man khadam gadam bil ihtiram. Kalau ketemu ada orang saleh, ada wali, tadi kita bilang contohnya seperti yang tadi ada sampaikan Ustaz Hussein bin Hamid, hormatin. Habis hormatin, layanin beliau. Ya, apa menjadi kebutuhannya kalau bisa kita jalankan, begitu. Apa yang menjadi arahannya kita kerjain, begitu. Hormatin, terus husnudzon terus kepada beliau. Nah, kita akan ada di hatinya, nanti begitu Allah pandang hatinya ada nama kita, dapat deh kita rahmat dari Allah SWT.
Yang ketiga, terhadap para wali-walinya kita harus senantiasa ihtiram dan khidmat. Yang keempat adalah akhlak kita kepada keluarga, bihusnil khuluq. Cara kita berinteraksi, bermuamalah dengan keluarga dengan akhlak yang baik. Terhadap istri, terhadap anak, orang tua. Kadang kita kalau keluar sama teman-teman baik, sopan banget, kalau ngomong sama bini kasar. Kata Nabi apa? Khairukum li ahlih. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Ana yang terbaik terhadap keluarga. Jadi begitu. Kalau di luar dia bisa baik, di rumah dia nggak bisa baik, nah dia belum termasuk golongan orang baik berarti. Jadi husnul khuluq, sama anak gimana caranya kita ajarkan dengan cara yang baik, sama orang tua apalagi lebih-lebih, paling utama kita terus menghormatinya, tidak menyakiti hatinya. Karena apa? Basyiril bar lan yadkhulan nar. Berikan kabar gembira kepada orang anak yang berbakti, nggak bakal masuk neraka. Mustahil anak berbakti masuk neraka, mustahil. Kenapa? Karena orang tuanya ridho sama dia, dan ridallah fi ridal walidain. Karena orang tuanya ridho, Allah ridho. Sebaliknya, falyamalil aqu ma syaa an ya'mal falan yadkhulal jannah. Anak durhaka silahkan dia mau ibadah sebanyak mungkin, kagak mungkin dia pernah cium baunya surga. Karena dia sakitin hati orang tuanya. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Walaupun dia tiap hari sedekah jutaan rupiah, dia bangun masjid ratusan, dia tiap tahun haji, tiap bulan umrah, tapi dia kurang ngajar sama orang tuanya, maka tidak akan pernah mencium bau surga. Yang kelima adalah ma'al ikhwan bidawamil bisyir ma lam yakun ithman. Bagaimana kita bermuamalah dengan saudara kita sama umat Islam dengan cara terus menampilkan kesenangan, kebahagiaan. Jangan sampai menjadi, artinya begini, jangan sampai kita berupaya menyenangkan teman kita tapi dengan cara ada unsur dosa, maksiat, dengan cara misalnya kita menghina orang lain gitu. Ya, jangan. Ya sekarang kita lihat kan begitu. Lawakan-lawakan isinya hinaan semuanya. Kalau dulu zaman bolot, malih itu kagak, itu lucu tuh, yang atuh kagak denger ini, yang dulu-dulu begitu. Sekarang ngata-ngatain doang isinya, menghina. Nah ini nggak boleh. Wala tanabazu bil alqab. Yang terakhir kepada orang-orang yang al-juhal, kepada orang-orang yang bodoh gitu ya. Bidu'a ilahum warahma alaihim, dengan cara senantiasa doakan mereka dan berbuat kasih sayang kepada mereka. Ada seorang wali lewat satu kumpulan para remaja lagi pada minum minuman keras. Tahu gak wali ini ngomong apa? Ya Allah, senangkan mereka di akhirat sebagaimana mereka senang saat ini di dunia. Itu yang lagi pada maksiat dengar doanya, pada taubat semuanya dengan satu doa. Ya Allah, luar biasa mereka, aku senang melihat mereka tersenyum, tertawa, mereka bahagia. Tolong bikin mereka juga senang nanti di akhirat. Nah, mereka akhirnya dengan doa tersebut menjadi sadar, tercerahkan, dan kemudian bisa kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. 1 menit terakhir saya ingin bawakan sebuah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Senantiasalah engkau memberikan maaf. Artinya di sini Al-Qur'an ngasih tahu kita pasti ada orang tuh yang suka buat salah sama kita. Nah, maafin dia. Maafin. Orang kalau dimaafin, dia akan sadar, aneh habis jahat tapi dia maafin aneh. Ah, berarti aneh harus berubah nih. Luar biasa, dia baik banget sama aneh. Jadi kalau kita berbuat baik dengan memaafkan,
itu efeknya bukan hanya kita dapat pahala, tapi dia bisa jadi berubah menjadi baik. Wa'mur bil urf, senantiasa perintahkan yang baik. Wa tawassaw bil haq, terus mengingatkan antara satu dengan yang lain. Wa a'rid 'anil jahilin, kalau tadi ada orang bodoh yang menghina kita, ngata-ngatain kita, caci maki kita, jangan cukup dengan doakan mereka, jangan diambil hati. Sebagaimana orang yang ngatain Sayyidina Ali Zainal Abidin malah dibalas dengan kebaikan, akhirnya itu orang malah taubatan nasuha dan ikut menjadi pengikut beliau. Nah, mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita semuanya. Allah berikan hidayah, inayah kepada kita semuanya agar kita semuanya bisa menjaga adab-adab kita kepada Allah, kepada Nabi, kepada para salihin, kepada keluarga, kepada saudara, kepada kaum muslimin secara umum, dan juga orang-orang lain semuanya, agar kalau kita punya muamalah baik dengan mereka, nanti hubungan kita dengan Allah juga baik. Ayo mulai sekarang kita di tahun yang baru ini kita introspeksi, jangan sampai mengulangi kesalahan-kesalahan yang tahun-tahun sebelumnya kita kerjakan. Begitu. Dan terakhir juga saya wasiatkan diri saya, khususnya antum semuanya, jangan sampai ada satu hari pun lewat tanpa kita membaca Al-Quranul Karim, tanpa kita membaca sholawat kepada baginda Nabi. Sholawat ini bentuk rahmat. Kalau kita punya dosa banyak, bingung gimana cara ngapusin dosanya, banyakin aja sholawat. Fa inna salata ala rasulillah tahdimuz dzunuba hadma. Sholawat itu bisa menghancurkan dosa sehancur-hancurnya. Nah, Al-Quran juga sama. Baca Al-Quran sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, pelajari, amalkan, ya, agar itu akan menjadi penolong kita kelak di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.